Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala untuk segala rahmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Sampai dengan saat ini di usia senja kita, atas segala nikmatnya, segala keberkahan yang Allah limpahkan, segala nikmat yang sungguh kita tak mampu menghitungnya, khasanah iman dan takwa yang diberikan kepada kita, sehingga berbekal dari iman itu insya Allah menghantarkan kita kepada indahnya surga bersama Rasulullah SAW. Salawat serta salam semoga selalu kita sampaikan kepada junjungan kita Rasulullah SAW atas segala perjuangan yang beliau berikan kepada umatnya, atas segala air mata beliau yang beliau limpahkan untuk umatnya, atas segala syafaat yang semoga kelak kita dapatkan bersama umat-umat muslim lainnya. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, hari ini di bulan September ya Bu ya. September 2021 kegiatan kami Yayasan Amirus Bermaslahat diperkenankan Allah taala berlangsung dengan 42 listing penerima ibu-ibu duafa di sekitar wilayah Bangil. Untuk yang kita undang hari ini ada 31. Nanti sisanya kita akan keliling ke beberapa daerah dengan dokumentasi terlampir. Ada sedikit cerita menarik dari penggalangan donasi beras pada minggu ini. Masya Allah. Ustaz tadi alhamdulillah atas izin Allah pula kita diperkenankan insya Allah mendengar sedikit ilmu dari Ustaz tadi yang Masya Allah bagi hati yang penuh rasa iman, penuh ketakwaan kepada Allah Ta'ala. Ilmu tersebut insya Allah sangat bermanfaat buat hidup kita dan semoga menjadi keberkahan kita kelak di yaumil akhir. Sambil menunggu beliau sedang prepare, sedikit berkisah tentang kegiatan kita di sore ini kepada ibu koordinator yang atas izin Allah diberikan amanah mengkoordinir ibu-ibu duafa di sekitar. Ibu Utami mana? Ibu Utami menjadi saksi bahwa kemarin sudah kita hubungi. Listing awal pertama berapa Bu? 17 ya? 19. Ya. 19. Kemudian nambah 23, nambah sekian, dan alhamdulillah closing tadi siang atas izin Allah kita diperkenankan undang-undang Ibu 31 orang ke sini. Dengan sedikit perampingan di listing sebelumnya. Qadarullah wa masya'afa'al. Tapi Masya Allah Bu, ceritanya sungguh indah. Jadi ada beberapa donatur yang mungkin atas izin Allah sedang diuji usahanya dengan mungkin ada masa-masa indah dalam periodik usahanya. Konfirmasi untuk Jumat ini belum bisa gabung dan seraya tetap minta doanya ke ibu-ibu semoga nanti usahanya diberkahi Allah kembali. Amin amin. Amin. Masya Allah. Ada keajaiban yang Allah berikan. Sungguh benar adanya bahwa pada saat tauhid kita hanya kepada Allah Ta'ala, itu merupakan satu modal yang indah. Modal utama buat kita, buat anak-anak kita, buat saudara kita, buat umat-umat yang lain. Karena kalau kita pikir secara akal, pikir secara sempitnya akal manusia, bisa jadi hari ini tidak ada kegiatan. Karena sempat naluri sesaat saya pribadi, saya berlindung kepada Allah Ta'ala, beristighfar atas mungkin kelemahan iman saya kemarin, sempat terpikir mau membatalkan acara ini. Kenapa? Karena belum terkumpulnya donasi. Intinya apa? Saya minta waktu kepada ibu-ibu, semoga nanti mungkin hari berikutnya atau Jumat berikutnya bisa mengundang dengan keadaan yang lebih indah lagi. Amin, amin. Cuman di sisi lain, saya juga saling menjaga. Menjaganya apa? Khawatir nanti barangkali ibu yang sudah mendoakan sekian banyak kepada donatur, kemudian sempat kecewa, kemudian dan lain-lain.
Tapi Masya Allah, pada saat kemarin saya menyimak kajiannya Ustadz Adi tentang penerapan ayat Quran, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbu. Kemarin hari Ahad ya Ustaz ya. Hari Ahad saya diizinkan Allah mendapat ilmu dari Ustaz Adi langsung tentang berkahnya menafkahkan harta yang terbaik. Sedikit kisahnya mungkin nanti bisa dikupas oleh Ustaz Adi. Pada saat seorang ibu melahirkan, kemudian divonis dokter harus operasi, butuh biaya sekian juta, sementara uang di dompet tinggal 200.000. Kalau imannya lemah, apa yang terjadi? Pasti mengeluh, ya Allah semacam bercanda kepada saya, uang 200.000 suruh operasi. Kalau setan yang berbicara mungkin pemikirannya Allah nggak adil nih. Tapi Masya Allah, karena iman yang berbicara, pada saat itu Allah menguji melalui pertolongan sosok yang datang kepada beliau. Nggak pernah kenal, nggak pernah ketemu, nggak pernah ada interaksi. Taunya beliau adalah Ustadz, kemudian ibu ini perlu bantuan. Ustadz, kurang lebih ceritanya Ustadz tadi seperti ini. Ini kisah nyata. Ustadz, saya ada perlu uang sekian. Si Ustadz tersebut karena iman, yakin sama kebesaran Allah Ta'ala, uang yang 200.000 di dompet berpindah tangan tanpa memikirkan gimana istrinya nanti operasi butuh sekian juta. Masya Allah, benar-benar adanya keajaiban Allah Ta'ala. Ketika kita memberikan kemudahan kepada orang lain, kita akan diberikan jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbu. Tidak akan kamu dapatkan kebaikan sempurna sampai kamu menafkahkan harta yang paling dicintai Allah Ta'ala, dicintai oleh kita untuk diberikan kepada orang yang membutuhkan. Keajaiban terjadi. Rezeki dari Allah berjalan. Allah seakan bekerja menjawab doa-doa kita. Beberapa saat kemudian anaknya lahir tanpa operasi secara normal. Berkah siapa? Mungkin berkah ujian yang Allah hadirkan kepada kita untuk menguji kita ini orangnya cinta dunia atau akhirat. Kurang lebih seperti itu. Mungkin sedikit cerita tersebut semoga bisa menjadi motivasi buat kita. Semoga bisa menjadi jariah buat Ustadz Adi juga. Berkat cerita kemarin, saya mendapat tambahan ilmu kembali bahwa sebaik-baik apapun kita menggenggam harta, kelak kita pasti akan menjadi jenazah. Kesempatan kita hidup adalah kesempatan sedekah, dan ketika kita sudah meninggal, yang menjadi teman kita bukan keluarga kita, bukan saudara kita, tetapi amal perbuatan semasa hidup dan doa-doa anak saleh yang mendoakan kita. Bismillah, izin kepada Ustadz Adi, mari kita dengarkan seperti ilmu yang beliau berikan, insya Allah bermanfaat buat kita. Amin. Dan mohon doakan untuk keberkahan buat Ustadz Adi juga. Amin. Kepada Ustadz Adi dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Mohon maaf ibu-ibu atas keterlambatan ya. Waktu yang seharusnya jam 4 sudah dimulai, mungkin tadi ada keterlambatan. Khususnya saya yang terlambat ibu-ibu. Nun sewu, mungkin saya matur ke jenengan ibu-ibu sedaya dengan bahasa anak muda. Nggih, ngapunten karena panjenengan ini tentu secara usia jauh di atas saya. Jadi rasanya kok kurang pantes sing nom nuturi sing wong tua gitu nggih. Tapi insya Allah saya bukan nuturi kok, ini cuman dongeng Bu, nggih. Karena Allah itu suka menyuruh Nabi Muhammad itu dongengono iku wong-wong itu. Jadi salah satu gaya bahasa supaya orang paham itu dongeng Bu. Nabi Nuh dulu diceritakan
oleh Nabi Muhammad SAW atas perintah Allah Subhanahu wa taala, tolong ceritakan kepada orang-orang perihal tentang Nabi Nuh alaihissalam, tentang kisahnya Nabi Musa, tentang kisahnya Nabi Isa, tentang kisahnya Nabi Adam dengan anak-anaknya dan seterusnya. Memang Allah perintah itu kepada Nabi Muhammad untuk dongeng itu, ceritakan itu semua hal-hal itu. Tapi persoalannya, ya, tidak semua kisah di dalam Al-Quran itu detail rinci. Ya, misalkan Nabi Adam wongnya gede dhuwur apa lemu misalkan. Karena itu nggak penting. Yang terpenting adalah apa yang disampaikan oleh Nabi Adam alaihissalam. Ya, jadi ada hal-hal yang memang tidak penting, maka Quran tidak akan bicara persoalan itu. Ya, misalkan Mas Amirul ini, tadi kan cuma cerita sedekah yang akan dibagikan ini jumlahnya sekian. Kan tidak harus menjelaskan sedekahnya itu dari Jakarta, apa dari Belanda, apa dari Amerika. Karena itu nggak terlalu penting bagi kita. Yang terpenting ini acara ini berjalan dengan baik, dengan lancar, membawa berkah bagi semuanya. Ya, jadi ada hal yang memang sesuatu yang penting untuk disampaikan, maka Allah juga menggunakan cara itu. Ada yang penting untuk disampaikan. Nah, diantaranya hal yang penting untuk disampaikan, sebagaimana tadi dibaca, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kita tidak akan mendapatkan kebaikan yang sempurna sampai kita berinfak, bersedekah dari apa yang kita suka, apa yang kita cinta. Ya, termasuk tadi kisah yang diceritakan tadi, memang itu kejadian. Ya, beberapa tahun yang lalu seorang ustadz yang hanya punya uang 200.000 sementara istrinya harus operasi. Tiba-tiba ada orang datang nyuwun tulung, Ustadz, ewang ngono aku Ustadz. Loh, sampean sinten? Saya nggak kenal. Ya, si Ustadz ini cerita bahwa dirinya nggak kenal, nggak pernah ketemu, tapi tiba-tiba kenal, menyebut namanya langsung. Walhasil orang ini kemudian minta bantuan. 4 bulan anaknya sekolah belum bayar. Nah, sementara si Ustadz ini memang uangnya tinggal 200.000 buat berangkat ke rumah sakit. Ternyata harus dihadapkan dengan 2 hal. Satu, memang istrinya harus operasi. Yang satu, ini ada orang butuh pertolongan juga. Dengan seizin Allah Subhanahu wa ta'ala, dia berpikir, wah, saya bantu orang ini, insya Allah saya masih bisa cari utangan, begitulah. Tapi kalau orang ini, ibu ini, belum tentu dia dipercaya orang untuk pinjam uang, ya. Sehingga atas dasar kesederhanaan berpikir itu, saya lebih baik membantu ini, sementara saya juga bisa cari dari sumber yang lain. Qadarullah, selesai dari membantu orang itu, tidak berselang lama, tidak nunggu jam, bayi ini lahir normal, Bu. Nah, itu kan kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ada sebuah pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Allah itu paling suka. Kepada siapa Allah suka itu? Innallaha yuhibbul abdat taqiyal ghaniyal khafiyya. Allah itu remen, suka, tresno kepada seorang hamba, ya, yang merasa cukup dengan apa yang Allah berikan bagi dia. Enggak, istilahnya kalau orang Jawa bilang itu enggak serakah, tidak tamak, tidak rakus, apalagi ngeragas, itu enggak. Ya. Jadi menerima bagian yang Allah tetapkan untuk dirinya. Ya. Innallaha yuhibbul abda taqiyya, karena menjaga ketakwaan dia, menjaga batas-batas aturan Allah. Seorang ulama pernah berpesan, hidup yang paling indah itu hidup ketika kita tahu aturannya Allah. Jadi tahu mana yang halal, mana yang haram, mana yang wajib, mana yang harus ditinggalkan.
mana yang akan mendatangkan ridhonya Allah dan mana yang mendatangkan murkanya Allah, mana yang mendatangkan cintanya Allah, mana yang menjadikan Allah benci kepada kita. Nah, Allah ini cinta ini orang yang bertakwa, menjaga aturan-aturan Allah. Yang kedua, al-ghaniyah, yang merasa cukup dengan bagian yang Allah berikan kepada kita. Dan yang ketiga, al-khafiyah, dia suka menyendiri dengan amal soleh, ya. Jadi tatkala sendiri itu kualitas kita diuji. Kalau kita sendirian kemudian kita mengabaikan aturan Allah, berarti kita belum hamba yang al-khafi. Tapi kalau tatkala kita sendiri, ya, Allah itu Maha tahu, kita sadar bahwasanya Allah pasti melihat, amal kita pasti dipertanggungjawabkan. Inilah hamba yang al-khafi. Tatkala sendiri dia benar-benar menjaga aturan Allah Subhanahu wa taala. Nah, 3G, Allah paling suka hamba yang bertakwa, hamba yang merasa cukup dengan apa yang didapatkannya, ya, dan hamba yang al-khafi, hamba yang senantiasa menjaga diri tatkala sendirian. Kalau rame-rame gini kita biasa, ya, bertakwa itu biasa karena dilihat orang. Tapi tatkala sendiri, ujian itu datang lebih berat, ya. Tolah-toleh ada uang 50.000 ngeletak. Coba, haknya kita apa bukan, Bu? Yang punya itu mungkin muter-muter lagi golek itu. Tapi kalau kita kemudian menjadi hamba yang al-khafi, diambil, ditunggoni iki. Dek ana wong liwat golek duit 50.000 mau. Karena itu bukan hak kita, ya. Bahkan kalau dalam syariat Islam itu diumumkan dulu setahun, baru itu menjadi hak kita. Potong 20%. Itu namanya harta lukotoh, harta temuan. Itu mestinya begitu. Tapi kalau orang yang nggak al-khafi tadi, bukan hamba Allah yang khafi, 50.000. Kalau nak maning tak sing 100. Ya, pala nyari itu biasanya. Beta nak sing kancrit-kancrit maning 100, 200. Nah, ya. Nah, itu kalau hamba yang al-khafi itu benar-benar kalau bukan haknya, kalau bukan miliknya, dia akan sampaikan kepada yang berhak. Sama lah insya Allah dengan yang kalau kita kumpulkan apapun tadi, Mas Amirul mengatakan yang akan menemani kita di akhirat nanti cuman amal kita. Harta kita di dunia yang kita kumpulkan mungkin akan berpindah tangan. Harta kita yang kita makan ya selesai akan dibuang. Ya, ketika kita diantar ke pemakaman, yang menemani kita cuman kain putih saja. Ya. Diusung sampai diletakkan di liang lahat, ditinggal sudah. Harta kita pergi, keluarga kita juga pulang. Yang akan membersamai kita di makam kita itu, di tempat kita terbaring, ya, sempit, ukurannya saya segitu, tidak bisa diperpanjang, diperlebar, ya. Maka amal ketaatan kita lah yang menjadi teman kita di dalamnya. Mudah-mudahan amal-amal yang kita lakukan hari ini benar-benar akan menemani kita, menjadi lapangnya kubur kita, menjadi indahnya, ya, menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat-malaikat kelak di makam yang akan kita huni sebagai alam barzah, transisi menuju pertanggungjawaban yang sebenarnya di yaumil hisab nanti. Mudah-mudahan langkahnya ibu, saya juga nggak tahu berapa meter dari rumah, kalau niatnya khulus mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, itu juga akan menjadi amal soleh. Mendoakan orang, ya, washolli alaihim, doakanlah ini orang-orang yang bersedekah, berinfak. Inna sholataka kana sakanun lahum. Sesungguhnya doamu, permohonan kepada Allah, meminta ampunan kepada mereka orang-orang yang sudah bersedekah ini, sakanun lahum, akan menjadi ketenangan bagi mereka. Itu janji Allah. Jadi doa kita insya Allah akan menjadi bagian dari ketenangan dalam menjalani kehidupan. Karena apa? Harta mereka yang Allah titipkan sudah disalurkan
ya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum innahu wassamiul alim. Shadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Masya Allah, ilmunya saat tadi kita doakan bareng-bareng. Semoga bisa bermanfaat buat kita. Amin, amin. Bisa kita tularkan manfaatnya kepada keluarga kita. Amin. Di waktu-waktu mustajabah, Rasul pernah bilang bahwa salah satu waktu mustajabah yang Allah berikan kesempatan kepada kita adalah antara asar dan maghrib di hari Jumat. Sebelumnya kegiatan kita di pagi hari, tapi insya Allah ke depannya untuk kegiatan beras kita upayakan di Jumat sore hari. Semoga bertepatan dengan Allah menghadirkan rahmat pengkabulan doa-doa kita. Amin, amin, amin. Kita doakan ibu kemarin ada donatur yang sakit. Minta doakan kesembuhan buat mudahan Amin, amin. keluarganya yang kemudian dalam kondisi paceklik semua diberikan Allah kesabaran tinggi. Amin. Tadi pagi ada satu cerita indah ibu-ibu, guru honorer. Ibarat kata mungkin jangan hitam putih ya, berapa sih gajinya tiap bulan? Masih gedean orang PNS atau mungkin pekerja-pekerja yang lain. Tapi Masya Allah, closing donasi sore ini berkah kemudahan dari rahmat yang Allah berikan kepada Bapak honorer itu. Telepon tadi pagi. Assalamualaikum Pak, Bapak butuh berapa? Saya nggak pernah bilang butuh. Bukan artian kita nggak butuh tambahan donasi, tidak. Tapi saya lebih berharap kepada semakin banyak yang mendoakan kita, semakin banyak yang mungkin merasakan kemanfaatan usia kita, semakin banyak yang mungkin kelak menjadi saksi di yaumil akhir. Bismillah, itu sebuah modal awal yang semoga diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Tadi titip ada 1.500, 1.500.000. Sehingga alhamdulillah atas kehendak Allah taala hari ini kita diizinkan bergabung dalam kegiatan Jumat Berkah menjelang waktu maghrib di saat mustajabah. Saya hanya minta satu saja, semoga doa-doa donatur dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin. Segala hajatnya diperkenakan Allah taala. Amin. Dan mungkin anak-anaknya diberikan kemudahan menjadi generasi yang soleh-soleha. Amin, amin. Bismillah ibu-ibu, kita bukan siapa-siapa, kita hanya makhluk yang lemah, yang butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jangankan untuk melangkah, untuk ketipan mata saja kita nggak mampu. Kemarin ada satu penerima yang mungkin sedang diuji Allah taala karena setur Ustaz. Belum bisa datang ke sini, tapi nanti kita datang, mungkin ada perwakilan ya. Kesehatan, keindahan, keberkahan usia yang Allah berikan semoga bisa kita gunakan dalam rasa syukur tak terhingga, sehingga bisa bersama-sama ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 5 orang bisa maju, nanti sisanya nanti menyusul ya. Monggo Bu Haji. Satu. Nomor absen aja. Fitria. Absen di nomor loro. Khadijah. Dengan Iya. Jazakumullah. Wa iya. Nanti tulis balik. Fitria. Nani. Fitria. Kamera aku. Ija. Rika.
Si, enggak bisa pulang. Terjuna. Ye. Fatimah. Ini, Fatimah. Ami. Nunu. Mari Nunu. Soliha. Sal. Ayo Sal. Maria. Balik nih. Oh wes, ayo. Samila. Mil. Kunyil. Mil. Jendun. Mak, Majil. Mama. Iswati. Bagus. Ayo bagus. Mulia. Yape, Yape. Ini, enggak. Khadijah. Bisa. Satria. Aslia. Satria. Kami. Buta minta jenengan. Oh, iya. Ramla. Itu Ramla. Iswati. Mbak Lis. Firja. Ayo, dah. Ania. Ya. Zakia mana Zakia? Ya. Terima kasih teman-teman yang dirahmati Allah Ta'ala. Sisanya nanti kita akan keliling. Terima kasih telah membantu semua kemudahan dari kegiatan ini. Insya Allah Allah Ta'ala mengatur pahala yang terbaik. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.